kenapa? Tak kirain, yaudah nggak usah mandi dulu. Tak kirain saya bakal sebentar ya. Itu jadinya saya dari pagi sampai malam nggak mandi. Dan itu pakai parfum nggak ya kayaknya? Dan itu banyak kemana-mana itu kan? Nggak ada yang namanya ilmu nggak berguna. Iya, pasti kepake, pasti berguna, pakai. Nah, kemarin. Maksudnya 8 besar gimana ceritain 8 besar? Ada kan kemarin yang pemilihan itu loh, yang juara satunya itu prestasi. Dapat prestasi dari KPWRI. Oh, luar biasa. Selamat ini buat Pak Kota Penghargaan. Dapat penghargaan soalnya dari KPWRI. Welcome to podcast KPU Corner. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Airi Setiawan di podcast KPU Corner KPU Kabupaten Bogor. Sudah bersama dengan saya pada hari ini itu Ibu Ita. Nama panjang Bu Margareta. Nanti beliau akan mengenalkan nama panjang lengkap, mungkin termasuk gelarnya juga. Ini dari KPU Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Langsung saja kita sapa teman pemilik kepada Ibu Ita ini. Nah, ini Ibu Ita. Apa kabar nih Bu Ita? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Bangka Belitung ke Kabupaten Bogor ini spesial. Suatu hal yang spesial. Buat kami juga menjadi satu kehormatan. Seenggaknya Ibu Ita bisa melihat ya yang jadi kebanggaan kami juga di sini. Luar biasa. Boleh diceritakan Bu Ita nama lengkap? Tadi saya udah sampai ke teman pemilih. Nama lengkapnya kan Bu Margareta, tapi yang belakangnya saya nggak tahu. Silakan disampaikan ke teman pemilih kita. Nama lengkap, lahir di mana, sekolah di mana. Silakan ceritain. Sekolah di mana ya? Baiklah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman pemilih. Perkenalkan nama saya Margareta. Saya dari KPU Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Sekolah saya di Jakarta, Universitas Gunadarma, S1 dan S2 di situ di Depok. Di Gunadarma Depok. Jadi SD SMP-nya di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. SMA-nya juga di Bangka Belitung juga. Kuliahnya aja ya? Kuliahnya aja di Depok ya? Di Depok. S2-nya karena S2 Gunadarma itu di Salemba. Di Salemba. Di Salemba ya justru? Iya. Di Jakarta berarti ya Bu ya? Dan berapa lama Ibu berarti di Depok Jakarta itu? Dari tahun 2002 sampai tahun 2000 lupa sih 10. 9. 2009. Itu S1 dan S2 langsung? Langsung. Karena kebetulan dapat beasiswa. Jadi langsung lanjut dari kampus. Dari kampusnya? Dari kampus langsung. Berarti salah satu mahasiswa berprestasi juga nih teman-teman. Alhamdulillah. Beliau ini anggota KPU Kota Pangkal Pinang. Divisinya apa Bu? Divisi Data. Divisi Data Perencanaan dan Informasi. Berarti ngurusin data pemilih. Iya. Kalau ngomong data pemilih langsung iya. Data pemilih di Kota Pangkal Pinang itu berapa Bu? Kalau DPT terakhir kemarin, saya malu nyebutnya karena karena berhadapan dengan Bogor yang terbesar di dunia. Emang. Kita 135, 386. 135 ribuan. Gak usah kayak gitu Pak, biasa aja. Ya itu di kecamatan Cibinong aja 200 ribu lebih. Iya itu. Cibinong, Kabupaten Kecamatan Cibinong ya. Emang. Ya kalau 135 ribuan itu sekitar mungkin Ciawi mungkin gitu ya kan. Jadi memang kita punya 5 kecamatan dengan DPT tergemuk gitu Bu. Jadi angkanya di atas 150 ribu satu kecamatannya. Yang terbesar itu Cibinong dengan angka 200 ribuan. Nah, yang kedua itu Gunung Putri 198 ribuan. Yang ketiga itu kalau tidak salah itu Bojonggede 180 ribuan. Kalau yang mendekati Cilengsi 180 ribuan dan Citerep ya segitu juga 180 ribuan. Beda tipis lah. Makanya saya malu sebenarnya. DPT berapa, TPS berapa saya malu. Tapi kan dinamikanya beda-beda. Iya betul. Mungkin dengan karakter masyarakat yang mungkin berbeda ya. Kalau di Bogor ini kan memang sudah heterogen lah ya. Sudah heterogen di beberapa, khususnya DPT gemuk ya, itu sudah sangat heterogen. Tapi di DPT di kecamatan yang agak menjauh dari ibu kota, itu mungkin masih homogen. Jadi tapi sudah mulai banyak pendatang gitu Bu. Kalau Kota Pangkal Pinang saya kira karena kota ya, jadi sudah mulai heterogen juga ya. Iya, kita kebanyakan memang banyak dari pendatang, dari pekerja. Makanya kemarin dibandingkan kabupaten sekitar itu kita paling banyak A5-nya.
Oh, pindah memilih. Satu kecamatan aja hampir 2.000. Oke. Jadi gitu. Jadi Dan memang bengkak. Dan itu ibu tuh yang urusin tuh ya? Enggak, operator ya. Oh, operator. Sama-sama tim. Di bawah divisinya ibu, Bu Ita nih. Tim-timnya. Enggak Tim kita ya. sendiri. Karena emang A5 ini berkejaran dengan waktu ya, Bu ya? Aduh, itu apalagi yang mendekati apa? Yang pasca MK kemarin itu loh. Iya, Nah, itu yang putusan bikin MK, betul. Itu saya diserbu, itu pengalaman saya ketika pemilu 2019 kemarin A5 itu saya di rumah lagi santai-santai, besok balik dari olahraga, gak mandi dong, ditelepon sama operator, Bu cepat ke sini. Kenapa? Ini kantor udah rame. Apa? Tak kirain, ya udah, gak usah mandi dulu. Tak kirain saya bakal sebentar ya. Itu jadinya saya dari pagi sampai malam nggak mandi. Dan itu pakai parfum nggak ya kayaknya? Dan itu banyak kemana-mana. Dan itu banyak wartawan. Aduh. Dipoto, jadi kadang-kadang ini. Coba kita cek nanti di Google itu foto waktu pas mau pemilu, kayaknya ada fotonya Bu Ita yang ditanya, ternyata beliau belum mandi. Malam nggak sempat pulang. Jadi benar kantor kita diserbu. Jadi bottleneck betul ya. Aduh, di saat itu ya. Sampai bilang ini kenapa sih harus ada pasca MK itu yang berat gitu kan. Sebenarnya kita udah aman kan, udah aman, udahlah gitu kan. Dengan syarat-syarat tertentu gitu kan, udah. Ternyata dibuka lagi. Karena memang itu putusan MK, karena ada gugatan ya, ada permohonan ya untuk memenuhi hak pilih dari masyarakat Indonesia. Tapi informasi setengah-setengah, jadi mereka merasa boleh, bisa gitu. Saya kan yang penting KTP nih, bisa masuk, bisa memilih. Padahal semua ada syarat-syaratnya. Mereka nggak dipahami sama pemilih itu. Kan beda aturannya dengan zaman sebelumnya, dengan hanya menunjukkan KTP. Itu. Ya itu semuanya memang tersentral di kantor KPU-nya untuk mengurus A5. Maksud saya ada juga enggak yang mengurusnya di PPK, di kecamatan misalnya ada. Ada sebelum pas ini yang tersentral di kantor kita itu yang pasca MK itu, keputusan MK itu yang bikin, yang selama ini sebelumnya enggak ada di kecamatan juga kita buka gitu. Iya, karena kita juga akhirnya mendiseminasikan, mendelegasikan Bu ke kecamatan juga, karena kan luas ya. Apalagi yang di Tenjo, Bogor Barat sana perbatasan dengan Kabupaten Tangerang, perbatasan dengan Kabupaten Lebak, Sukajaya misalnya. Itu nggak mungkin mereka datang ke sini. Kita jemput bola juga kemarin. Jadi kita karena Pangkal Pinang itu memang pusat pemerintahan ya. Jadi kita ke kantor-kantor. Kita ke kantor-kantor. Jadi untuk melindungi hak pilih mereka gitu kan. Jadi banyak banget respon mereka bagus. Jadi karena menurut mereka kami selama ini nggak banyak yang seharusnya mereka bisa memilih gitu kan, tapi karena waktunya mereka kerja nggak bisa, mereka terbantu banget ketika kami datang ke kantor mereka gitu kan. Itu kan kami tersaing 5.500. Oh gitu. Itu kami buka 4 hari. Oh, 5.500. 5.500. A5 saja ya? Bayangin aja. Berarti belangkonya banyak juga. Dan sayangnya memang itu numpuk 5.500 tambah lagi yang pasca keputusan MK itu. Aduh itu. Kita kalau nggak salah sampai 7.000 ya. 7.000 total semuanya untuk mengurus pindah memilih ya. Rata-rata datang atau keluar? Datang? Masuk. Oh masuk ya? Kita. Oh berarti mereka ada yang dapat surat-suaranya 3 atau 4 atau 2, 1 gitu ya? Banyakan 1 ya Bu ya? Banyak juga dari Jabar kerja di sana kan? Ada juga Jabar sana ya? Banyak. Kan kita apalagi Kementerian Keuangan. Itu rata-rata dari Jakarta, dari Jabar. Mereka pengen milih tetap milih di sana. Setidaknya memilih presidennya. Betul. Ya iyalah, karena memang suasana politiknya memang cukup dinamis ya untuk pemilu presiden itu. Nah mungkin bisa diceritakan juga Bu, ini kan kalau program data dan informasi kita ini kan punya program DPB. Nah gimana dinamika DPB di Kota Pangkal Pinang nih? Daftar pemilih berkelanjutan ini kan karena kami tidak ada pilkada ya. Ketika tahun 2020 kemarin kami masuk 8 besar nasional yang kategori untuk DPB. Kami masuk 8 besar.
Kemudian itu 8 besar ini KPWRI nasional, atau KPRI. KPRI? Nasional kemarin. Maksudnya 8 besar gimana ceritain 8 Ada besar? kan kemarin yang pemilihan itu loh, yang juara satunya itu apa? Oh, prestasi. Prestasi. Dapat prestasi dari KPWRI. KPWRI. Oh, luar 8 besar biasa. PBB. Selamat ini buat Pak Kota Penghargaan. Dapat penghargaan soalnya dari Iya, KPWRI. walaupun nggak masuk 6 besar gitu kan. Kalau nggak salah masuknya Sukabumi deh. Yang penting masuk yang besar-besar, Iya, Bu. besar. Meskipun yang paling besar juga nggak dapat gitu. 8 besar karena yang kita sadar banget kita nggak punya organ di bawahnya, nggak punya ad hoc gitu kan, beda. Oke, iya, betul. Beda sama sekali dibandingkan pilkada Ya, atau harus pemilu, jalan sendiri gitu, ya, jalan sendiri. sama sekitar. Jadi kita guide pemerintah kotanya, kita Oh. MOU dengan pemerintah kotanya. Terus gimana itu? Jadi kami minta untuk setiap kecamatan atau kelurahan, jadi kecamatan sih, nanti kecamatan mengdelegasikan ke kelurahan untuk memberikan data pemilih, misal kayak ada yang meninggal, mutasi, masuk dan keluar, kemudian data pemilih, pemilih pemula gitu. Yeah. Tapi memang kalau kecamatan pemilih pemula itu memang kelurahan nggak ada ya, jadi kami kerjasama juga dengan cabang dinas pendidikan. Oh, KCD, Nah, kantor kalau cabang dinas. kalau di kami kan Cabdin dinas, Cabdin, Cabdin oke. pendidikan, Iya, gitu. iya. Jadi ke sekolah-sekolah. Yang gitu. provinsi ya. Ya, pada saat itu kan 2020 itu awal-awal lagi trendingnya COVID. Iya, Iya betul. kan? Betul. Jadi ya sudah kami pakai link juga. Jadi pakai link. Oh, pakai Jadi link. kami kerjasama ke Cabdin itu, link itu kami sebarkan ke Cabdin dan Cabdinnya yang Update update ke mereka yang input data mereka itu. input. Dan langsung Bukan mereka, jadi pihak sekolah. Oh, pihak sekolah Nah, maksudnya. mereka membagikan link itu ke pihak sekolah, pihak sekolah ngasih kami. Waduh, itu bagus Jadi juga, masuk itu boleh gitu, juga itu. gitu. Dan itu tiap bulannya peningkatan turunnya berapa persen atau berapa besar? Signifikan sih pada tahun Signifikan, ya? kita berbicara tahun 2020 ya. Ya, Itu signifikan. Beda lagi di tahun 2001 2020 Ya, 21 22 ya. ini 22. beda lagi. Mungkin Yang terakhir di Februari kemarin kan sudah ada pleno misalnya. Iya. Berarti ada kenaikan berapa ribu atau apanya ratusan gitu? Ya itu misalnya? dia. Kita bicara tahun 2020 kemarin sangat signifikan. Ya. Nah, 2021 2022 ini mungkin semangat kami agak kendur. Oh, Agak iya, Jadi iya. Pemdanya juga tidak maksimal memberikan. Jadi kalau misalnya di Oke. tahun 2020 kemarin seluruh kecamatan kelurahan memberikan data gitu, data yang kami minta. Ya, data mutakhir ya, terbaru ya. 2020, 2021 kurang. Jadi ada yang ngasih, ada yang enggak, itu juga pakai telepon. Oh. Bapak, gitu. Oh iya gitu. Kalau Iya. enggak ya udah lost. Betul. Gitu. Jadi Karena artinya pendampingan terus ya Bu ya. Mungkin di awal-awal 20 itu lagi hangat-hangatnya nih, baru-baru jadi Iya. semangat semua gitu ya. Gitu. Dan juga belum lama juga dari pemilunya misalnya. Iya, 19 kan? betul. Iya. Tapi memang signifikan ya Bu ya dengan cara Signifikan, Pak. nyebar salah satunya ke murid-murid SMA itu Signifikan. signifikan. signifikan sekali. Jadi ini memang belum kita sudah coba, tapi memang mesti betul tadi pendampingan, diajak, diminta gitu. Jadi mungkin Udah gitu, Pak. momentumnya ya. Mengubah mindset ya. Iya. Mindset orang itu, ibu ini ngapain sih repot-repot, pemilu masih lama, itu loh yang Iya, harus betul. yang Akhirnya kita mesti menjelaskan lagi dari Iya, awal nih. betul. Ibu ingat nggak atau bapak ingat nggak waktu mau pemilu 2019 ada tuduhan data pemilihnya begini, ini selalu itu. ini menghindari daripada Itu. itu. Jadi memang harus berulang-ulang memang Betul. disampaikan ya Bu ya. Itu mengubah mindset mereka, memberitahu, menginformasikan mereka bahwa KPU itu ada loh kerjanya, nggak hanya tahapan aja kayak gitu kan. Ini loh kita ada dengan cara bahasa yang normatif, ada cara yang bahasa kami gitu kan. Terus ini loh kalau misalnya kami kerjakan, kami pun semua pekerjaan di tahun 2024 Iya. capek kami, Ya, pasti gitu nggak keburu lah gitu katanya, bahasanya gitu kayak ya, gitu, betul, kami betul. akan jelasin, oh iya Pakai ya. dicicil dari sekarang Betul. gitu ya Bu ya. Tapi dengan Dukcapilnya gimana sinergis ya Bu ya? Saya kira sama ya sama Oke. dengan Jangan KPU kita KPU semua ya. lain. Paham. Ya memang itulah dinamikanya, memang aturannya seperti itu Iya. gitu Bu ya. Mungkin Karena sebentar memang lagi. Dukcapilnya kurang open, jadi Iya. kita berinovasi. Ya Gitu. betul. Karena memang dari kebijakan atas yang Betul. seperti sudah. Kita nggak bisa nge-push kebijakan orang untuk Benar. mengerti. Ini loh kami butuh ini, nggak bisa kayak gitu. Padahal Pak. kalau misalnya itu dibuka saja ya, Iya. mungkin lebih mudah ya. Iya. Yang sudah meninggal di dalam Iya. data siak itu sudah bisa betul. tidak ada lagi tuh di Betul. DP4-nya nanti ya. Ya sebenarnya nggak perlu gitu juga, buka portal yang
Iya. Cek nik itu juga. Iya, cek NIK juga bisa. Kami juga pasang di web tuh. Tapi nggak bisa cek nik ya, kan nggak bisa di. Iya, kadang memang diakses. error, nggak bisa diakses, sekarang bisa diakses. Berapa kali waktu kami mau demonstrasi gitu, mau menunjukkan, nggak bisa diakses. Iya sih gitu. Itu dia masalah. Karena emang di KPURI ya itu ya. Betul. Nah mungkin bisa ceritakan lain Bu, tadi kan soal data pemilih, karena divisinya leading sektornya Ibu Ita ya. Mungkin pengalaman kepemiluan nih Bu ya. Artinya pengalaman kepemiluan itu maksud saya begini, gimana dinamika di Pangkal Pinang itu Bu, masyarakat ketika pemilu, kemudian mungkin karena kita belum menghadapi pilkada misalnya ya, mungkin ketika pemilu lah khususnya, itu kan pasti suasananya kan memang sama lah, hampir rata di seluruh Indonesia seperti itu gitu ya. Mungkin ada cerita lain dari Pangkal Pinang soal dinamika pemiluan itu, penyelenggaranya misalnya, atau PPK PPS ya, karena di kami ini ada juga ibu yang meninggal, cukup banyak, ada 100-an, ada 28 atau 29 orang meninggal. Karena apa Pak? Penyelenggaranya, ya ada kecapean, ada yang kecelakaan, karena kecapean jadi kecelakaan, terus kemudian sakit, akhirnya meninggal. Jadi memang benar-benar itu menguras energi penyelenggara kami, baik dari KPPS, Linmasnya maupun PPS-nya ada. Nah, mungkin di Pangkal Pinang juga ada cerita kayak gitu. Kalau khusus untuk penyelenggara nggak ada yang meninggal, cuma kecelakaan, sakit gitu. Tapi kalau dari pendampingan dari pihak Polri ya, ada yang meninggal. Pendampingan dari Polri. Jadi menjaga pleno, jadi pleno lama. Jadi gitu. Jadi mungkin beliau juga udah mulai udah tua gitu kan, jadi capek gitu. Meninggal. Kalau penyelenggara nggak ada ya? Nggak ada, cuma kecelakaan, sakit gitu aja. Kami ada, kalau sakit banyak juga. Sakit banyak. Alhamdulillah kami nggak sih, nggak banyak yang sakit. Ya karena memang penyelenggara kami karena DPT 3,4 juta ya. Itu beda. Penyelenggara itu udah hampir ratusan ribu juga, jadi sampai dengan dari kecamatan sampai ke KPPS itu ratusan ribu orang. Jadi ya wajar lah dengan jumlah besar itu pasti ada saja memang. Apalagi hal yang baru ya, 5 kotak suara pada saat itu. 5 kotak suara, 5 surat suara dengan proses yang cukup panjang ya, dan berdekatan itu logistiknya. Ini ngawal, jadi memang benar-benar melelahkan. Sama lah rata-rata dinamikanya sama, setiap KPU sama. Iya benar. Karena memang permasalahan yang mendekati itu ya logistik itu. Ya logistiknya, karena mepet ya waktunya. Ya mudah-mudahan kedepannya memang pengelolaan logistiknya lebih baik ya Bu ya. Supaya kita juga tidak terdampak ke penyelenggaranya, sakitnya. Betul. Nah, satu lagi nih Bu nih, tadi kan Ibu sudah lihat RPP kami, Rumah Pintar Pemilu, sudah melihat website kami yang terbaru ya, dan ada beragam informasi memang kebenaran. Nah, saya mau minta testimoni dari Bu Ita nih, dari Pangkal Pinang. Mungkin nggak tahu sudah punya perbandingan apa belum dengan yang lainnya. Nah, bagaimana penilaian Ibu terhadap luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Karena, luar biasa. Jadi iri saya. Sorry, bener iri bener iri saya. Iri dalam yang baik, nggak apa-apa. Iri karena saya pengen membawa ini oleh-oleh, pengen bawa oleh-oleh ini ke tempat saya, gitu. Tapi kan memang setiap daerah itu beda-beda ya. Kalau ada kami dinamika sendiri. Udah gitu juga di internalnya maupun dari eksternalnya. Di sini mungkin ada dana hibah, gitu kan, itu kebantu. Kalau kami memang pure dari APBN, jadi memang tidak ada. Jadi mungkin insya Allah ini oleh-oleh akan saya bawa ke tempat saya akan bicarakan ke sekretariatnya, ke teman-teman pastinya. Saya juga akan coba untuk memberikan informasi ini ke pihak Pemda. Sehingga kayaknya menginspirasi. Boleh dicek juga mungkin produknya Bu. Kan kita ini kan mungkin tempatnya ya. Tempat RPP-nya seperti itu. Kemudian juga ini ada ruang podcast ya. Nah, hasilnya ya di YouTube. Kita pakai YouTube channel KPU Kap Bogor. Nah, saya kira mungkin nanti ke Pangkal Pinang juga bikin channel YouTube dan hasil podcastnya bisa diupload di situ. Luar biasa. Jadi kalau nanti Ibu sampaikan di Pangkal Pinangnya, nggak usah jauh-jauh nih, contohnya di sini aja nih. Di handphone aja kan kelihatan sekarang ya. Kalau saya juga punya channel YouTube sendiri tapi. Ibu channel YouTube. Apa nih channel YouTube-nya nih? Margarita Bubble. Margarita Bubble. Itu isinya apa? Jalan-jalan apa? Enggak dong, tentang edukasi. Saya kira ibu namanya ibu-ibu jalan-jalan kalau nggak belanja gitu kan. Tentang edukasi demokrasi. Jadi materi-materi pemilu. Di situ juga ada terbaru saya buat contoh-contoh latihan cat.
Oh, latihan CAT. Ya, latihan komputer assist test ya. Iya, gitu. Itu kalau sekarang yang mutakhir itu TWK tuh, Bu. Tes wawasan kebangsaan gitu. Tes wawasan kebangsaan. Kayak gitu. Ya. Jadi mungkin kumpulan nanti Bapak mungkin berminat untuk boleh tes juga. lagi kan? Saya jadi penasaran CAT karena kan CAT menentukan juga poinnya itu. Jadi kenapa saya buat channel YouTube saya itu? Jadi belajar dari diri sendiri. Males ya bawa buku undang-undang setebal itu kan, udah pemilu, pilkada tebal, males ya. Jadi saya coba pindahkan karena mengikuti teknologi sekarang kan, semuanya HP. Semuanya dari handphone gitu kan, jadi dengan genggaman kita gitu. Betul. Jadi saya bisa sebelum tidur itu saya biasanya baca-baca berita nah HP-nya itu. Jadi saya coba pindahkan buku yang setebal itu, pindahkan dalam bentuk YouTube saya, dan saya ringkas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang males ya baca-baca undang-undang gitu kan ya, cukup buka itu. Jadi dengerin aja juga bisa ya? Ada suara, ada suara saya, penjelasan juga, ada juga tulisan bervariasi lah. Gitu. Jadi kalau teman-teman males buka buku atau males ini pasal berapa ya, di situ ada. Jadi tinggal lihat di situ. Iya. Jadi sambil belajar juga ya. Sambil belajar juga. Buat ibu pengayaan juga sendiri, ya. Tapi terdokumentasi di situ. Betul. Jadi belajar buat diri sendiri tapi bisa mengajari orang lain. Iya, kan pahala apa? Oh iya, banyak sekali pahala berbagi kita. Iya, berbagi. Berpahala juga. Ya mudah-mudahan nanti saya jadi penasaran nih mau channel harus dibuka. Channel CAT ya Bu ya. Saya kira tadi ya, mohon maaf tadi Bu. Saya kira channel YouTube-nya itu ini loh yang baru misalnya. Oh enggak. Saya emang konsisten dengan isi channel YouTube-nya emang khusus pemilu ya, khusus kepemiluan ya. Edukasi demokrasi. Edukasi demokrasi. Jadi memang pendidikan civic education, pendidikan kewarganegaraan. Oke, itu menarik itu. Itu cuma memindahkan isi undang-undang yang tebal itu ke dalam itu aja gitu. Iya. Tapi kan memang udah berapa video? Banyak video? 13 saat itu. Oh 13? Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu juga menginspirasi Kota Pangkal Pinang, KPU Kota Pangkal Pinang untuk mengintrodusir di channel YouTube-nya KPU Kota Pangkal Pinang. Ya, mudah kita saling belajar semua. Kami juga dapat penilaian luar biasa dari Ibu Ita dari Kota Pangkal juga. Alhamdulillah. Jadi artinya memang kami tidak sia-sia juga dalam memberikan satu karya-karya luar biasa memang itu. Saya satu kata, saya iri. Saya pengen gitu. Saya pengen punya produk seperti itu. Iya. Kalau saya perhatikan memang ada beberapa podcast ya. Pasti KPU Kota, Kabupaten maupun provinsi termasuk RI itu kan punya podcast. Suaranya harus jelas, gambarnya juga harus jelas gitu ya Bu ya. Ada ini. Tapi ada beberapa yang memang KPU Kota Kabupaten lain itu suaranya nggak jelas misalnya. Ada gambarnya mungkin ada buram misalnya, kurang ini. Ya memang butuh fasilitas ya, butuh prasarana ya Bu ya. Betul, dan SDM juga yang jelas. Iya. Punya fasilitas gak punya SDM cuma juga. Benar. Dua-duanya harus saling dukung. Iya betul. Nah memang persoalan SDM ini kan persoalan kita juga ya. Apalagi kalau saya ini di Sosparmas SDM juga Bu. Jadi masuk SDM. Jadi salah satunya ya memotivasi, menginspirasi, memotivasi teman-teman sekretariat untuk ya tetap fokus ya bekerjanya, dan kita saling diskusi open gitu ya Bu ya. Ya itulah. Dan mungkin ada ini Bu, tadi kan kita sudah bicara panjang lebar tuh. Saya mau nunjukin nih, ini ada 3 buku nih Bu. Ini 3 buku, 3 tahun dari 2018, 19, 20, 21. Itu ya? Per tahun ini. Nah, tapi yang tahun yang banyaknya itu di 21 kemarin. 2 buku nih Bu. Ini ada 2 buku. Nah ini, boleh di ini aja. Ini simulasi proyeksi penataan dapil. Nah, nanti kan kita ada penataan dapil, usulan dapil ke KPU RI ya. Udah jadi buku. Nah, ketika kami ke KPU RI kasih tahu buku ini, waduh, kok Bogor udah duluan nih? Ini khusus Bogor ya? Khusus Bogor. Ini penataan dapil. Ada 6 simulasi di situ, Bu. Nah, itu bukunya kami nanti akan bedah bersama-sama dengan peserta pemilu. Jadi kita sekaligus sosialisasi soal isi buku ini. Ini terbaru? Yang terbaru. Nah, kalau kemudian hari ini tadi kita diskusikan soal pengelolaan logistik, ini ada bukunya juga. Kita bikin SOP di sini.
ini Electoral Logistic Management. Nah, ini riset manajemen logistik pemilu. Ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin diperbarui sambil jalan aja. Tapi sebenarnya kami ingin menghasilkan karya nyata. Nah, ini yang pertama nih di 2020, ini analisa partisipasi pemilih hasil pemilu 2019. Okay. Targetnya menuju demokrasi substantif. Nah, ini beda. Kalau kita kan selama ini kan demokrasi prosedural. Iya. Nah, ini kita mewacanakan menuju demokrasi substantif. Mungkin masih agak utopis atau mengawang-awang, tapi sebenarnya kita mau mulai supaya kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik lagi menuju mature demokrasi gitu. Ini inspiratif juga. Iya. Kami juga harus buat gitu sih. Ini juga oleh saya juga. Oke. Kalau bisa ada bukunya boleh? Sebenarnya bukunya kami cetak terbatas kan anggaran terbatas, jadi sudah ada alokasinya buat masing-masing. Kalau ibu mau sebenarnya di web kami juga ada. Jadi ada PDF-nya bisa di-download. Nah, itu bisa di-download baik komputer maupun handphone. Nah, itu bisa disebarkan secara digital. Jadi memang sudah ada di web kami 3 buku ini. Nah, rencananya tahun ini kita lagi mau bikin buku nih, divisinya ibu. Divisi data. Iya. Nah, kami lagi mau rancang. Tentang apa itu? Tahun ini tentang data pemilih. DPP. Iya, data pemilih. Data pemilih. Jadi kita mau bikin buku juga tentang data pemilih. Data pemilih isu apa yang di itu? Kayaknya sih belum mulai fokus, tapi sudah kami rancang untuk pokoknya temanya tahun ini data pemilih. Jadi harus ada bukunya misalnya gitu. Jadi, tapi spesifiknya khususnya soal apa? Apakah daftar pemilih berkelanjutannya atau DPT-nya itu nanti kita bahas bersama-sama. Karena sudah ada logistik sudah ada, dapil sudah ada, Parma sudah ada data pemilih. Iya, divisi semua sudah ada. Hukum nanti ya? Hukum nanti menyusul. Logistik kan keuangan logistik sudah ada. Nanti mungkin yang teknis sudah ada, hukumnya belum ya. Nanti berjalan sambil berproses ada lagi nanti. Nah, ini ada titipan ada pesan nih. Kira-kira ibu mau kasih pesan apa nih, quote atau kutipan ataupun pesan-pesan dan kesan buat teman pemilih di KPU Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor maksudnya. Kabupaten Bogor ini kan masyarakatnya hampir 6 juta orang penduduknya. Ya, Kabupaten itu DPT atau jumlah penduduk? Jumlah penduduk ya hampir 6 juta. 5, berapa begitu, hampir 6 juta. Itu di 40 kecamatan, 435 desa dan kelurahan. Penduduknya 6 juta, hampir 6 juta. DPT 3,4 juta. Nah, jadi mudah-mudahan teman pemilih kita bisa menyimak. Mungkin ibu bisa kasih quote atau kutipan apa yang kira-kira buat memotivasi kami untuk menjadi lebih baik lagi kira-kira. Dan khusus untuk ya buat teman pemilih kita. Untuk teman pemilih, nah apa ya kira-kira ya, ini nggak usah untuk Kabupaten Bogor aja ya, ya betul, semua kan sedunia ini kan dibaca ditonton semua ya. Jadi pemilih jangan memilih di hari nanti itu hanya karena motivasi ada nominal gitu ya, politik uang misalnya gitu. Jangan terpujuk masalah itu gitu. Ayo pilihlah dari hati dan pikirkan masa depan negara ini benar-benar dengan tidak terbujuk rayu oleh politik uang. Oh, luar biasa itu kutipan yang itu substantif itu sama dengan ini menuju demokrasi substantif. Ya memang politik uang kita ini persoalan ya Bu ya. Ya jadi kalau masalah data pemilih daftarkan itu itu bukan untuk pemilih, itu untuk kita. Itu kewajiban kita untuk mendata mereka gitu kan. Tapi untuk pemilih ayo udahlah gitu kita stop gitu masalah politik uang gitu. Jangan terbujuk rayu. Jadi negara ini satu suara kalian itu berguna banget untuk kemajuan demokrasi ini gitu loh. Wah, luar biasa gitu. Satu suara kalian itu sangat berguna untuk kemajuan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Menentukan ya. Sangat menentukan satu suara juga itu. Ya. Ini stop untuk money politik. Stop money politik. Karena memang money politik juga melanggar itu, Bu. Bisa pidana itu, Bu. Iya, itu kalau ketahuan katanya kan. Ya, tapi pemilih kita jangan sampai juga lah terpengaruh dengan itu. Kalau misalnya kamu pemilihan kemarin ada, sekarang please stop. Stop ya. Katakan tidak gitu. Katakan tidak, benar-benar tidak. Stop. Kayak zaman kampanye. Itu kutipan ya Bu ya. Penting sekali memang kita mesti memberikan inspirasi dari ini ya Bu ya. Nah mungkin terakhir lagi nih mungkin yang terakhir nih Bu ya. Tadi sudah memberikan testimoni terhadap KPU LPP kami, podcast kami ya.
kesan dan pesan tadi sudah luar biasa ya, dan mungkin ini nanti menginspirasi di Kota Pangkal Pinang ya Bu ya. Sangat, ini oleh-oleh bagi kami. Oleh yang berharga. Bagi saya, yang akan saya bawa, pasti akan saya bawa. Atau mungkin juga di provinsi ini juga mesti dibawa juga. Ya, nanti kalau tunggu saya di provinsi. Oke, amin. Ini akan saya bawa gitu. Kita doakan bersama supaya Bu Ita ini kalau mungkin ikut kontestasi di KPU provinsi bisa terpilih. Ya, amin. Kita restui bersama-sama. Baik, mungkin itu saja yang kita sudah bicara panjang lebar nih Bu. Udah itu aja. Sudah cukup. Udah itu aja. Saya masih ketagihan. Kalau mau ada lagi boleh. Ada kira-kira yang mau disampaikan sama Bu Ita? Udah, mungkin yang memang apa ya, yang memberikan kesan tersendiri gitu ketika berkunjung di KPU Kabupaten Bogor. Pertama, karena memang kata-kata tagline better ini emang sudah udah sering udah familiar gitu kan, saya dengarkan gitu kan. Mbak Umi juga ketua KPU Kabupaten Bogor juga udah sering menyuarakan better ini gitu. Tapi saya juga penasaran, ini better apa sih sebenarnya? Oke, saya tahu itunya kepanjangannya apa gitu kan. Tapi ada apa di dalamnya gitu. Saya bukan penasaran. biskuit yang jelas Bu. Iya betul. Jadi saya penasaran ada apa sih dalamnya gitu. Nah, hari ini terjawab dan memang benar-benar saya speechless betul. Speechless ya. Ini saya tanya konsepnya siapa? Ini sekretaris dan tim di sini ya. Biasa tim memang luar biasa memang. Tim Media Center ya. Jadi memang kuncinya sebenarnya bagi kami, saya sendiri juga memberikan penilaian gitu Bu ya. Yang penting soliditas sekretariatan itu penting, dan itu kuncinya memang keinginan semua untuk maju. Iya, untuk memberikan lebih baik. Tidak hanya PNS tapi juga non PNS-nya semua untuk maju. Belajar. Kalau nggak kepake di sini nanti pasti kepake tempat lain kan gitu kan? Nggak ada yang namanya ilmu nggak berguna. Iya, pasti kepake, pasti berguna, pakai. Nah, itu yang kunci menjadi better itu, menjadi lebih baik lagi. Jadi kita memacu diri kita. Ternyata better itu ada filosofinya tersendiri ya. Saya baru tahu tadi itu. Iya. Bukan hanya sekedar kesingkatan atau apa gitu. Luar biasa emang. Ya, Bogor Electronic Technology and Research ya. Makanya risetnya kita hasilkan buku misalnya gitu, hasil risetnya. Better sendiri luar biasa karena ada beberapa aplikasi. Aplikasi yang memang mungkin bukan saya aja ya yang penyelenggara yang lain juga pun nggak tahu. Ternyata ada loh aplikasi ini yang dipakai di Bogor. Ternyata ada loh gitu. Dan memang sebenarnya sangat-sangat membantu penyelenggara gitu kan, seperti si Pitung itu luar biasa. Dan satu lagi untuk sekretariatnya apa yang surat-surat itu SMS itu, itu surat menyurat manajemen surat ya. Itu manajemen suratnya itu berguna karena kadang kalau di kami aja ini surat ini di mana gitu ya, nyari itu susah gitu kan. Sering hilang-hilang ya. Emang itu kita digitalize gitu semua digitalisasi, jadi nyimpennya ya di cloud atau di server gitu. Jadi aman. Itu positifnya dari COVID ya. Betul, dari COVID kan. Jadi kita belajar untuk teknologi itu. Teknologi seperti ini kita juga punya opsi seperti ini nih kayak gitu. Betul. Jadi nggak lagi manual, jadi sudah digitalisasi. Kemudian juga ada SIGAP, sistem informasi pertanggungjawaban pemilu, anggaran pertanggungjawaban pemilu. Ya, memang ada beberapa aplikasi. Ada satu lagi yang Karedok. Iya, itu juga. Makanan itu. Lapar kayaknya. Khasnya itu ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat, Karedok. Itu nama-nama juga itu ya, lucu-lucu gitu ya. Dibikin khas Jawa Barat. Karedok itu memang untuk badan ad hoc. Jadi semua nanti pendaftaran itu by digital. Nah, itu bisa kami bawa. Jadi pemohon PPK itu pendaftar ya dia upload aja di aplikasi Karedok itu fotonya, CV-nya, mungkin ijazahnya, NPWP-nya, KTP-nya jadi itu masuk di situ, dan itu yang kemudian jadi data kami gitu. Ya, data kami, sehingga nanti kalau ada yang 2 periode misalnya udah catat akan tertolak misalnya gitu, karena kan aturan itu masih berlaku ya 2 periode. Nah, terusnya ada juga yang namanya itu ada map, Bogor Political Map. Itu juga. Itu peta itu karena banyak Bu yang minta itu informasi begitu. Itu surat itu tinggal akses saya sekarang di web. Dan bagusnya lagi itu dari pemilu 2024 ya? 2004 ya? Karena di kami sendiri masih ada yang mencari gitu informasi
hasil pemilu tahun 2000 berapa gitu kan, yang sebelum itu. Nah, gitu ya. Itu kami cari pakai manual gitu kan, dari Excel segala macam gitu. Kalau ada itu kan lumayan ya, bisa nggak perlu cari langsung ke KPU gitu. Ini ada loh gitu. Iya, betul. Informasi. Karena kalau di tahun segitu kan sudah kami serahkan ke arsip tuh. Sama. Kantor arsip kan pastinya. Masih cari kantor arsip sana juga gudangnya arsipnya sama itu. Sulit gitu. Jadi memang ya memang digitalisasi itu penting dan memang sudah jadi keniscayaan harus kita lakukan ya Bu ya. Alhamdulillah sih kami berproses terus untuk menjadi digitalisasi dan menjadi lebih baik lagi Bu. Memang udah mengikuti zamannya, teknologi udah seperti itu. Iya, benar. Kami terima kasih dapat kunjungan dari Ibu Margarita yang akrab disapa Bu Ita dari Kota Pangkal Pinang, dan mendapat apresiasi yang positif sehingga memberikan energi yang positif juga buat kami di KPU Kabupaten Bogor untuk bisa menjadi lebih baik lagi, mempertahankan inovasi dan menghasilkan inovasi-inovasi yang baik lagi ke depannya, termasuk buku, memperbanyak hasil dokumentasi begitu ya. Saya terima kasih Bu Ita. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang di podcast ini. Ini luar biasa juga kan, tadi saya emang nggak ada niatnya untuk ikut podcast sebenarnya, cuman hanya untuk berkunjung, penasaran dengan namanya Better tuh apa gitu kan. Dari kemarin Mbak ini Betternya apa, Better tuh apa sih gitu, jadi penasaran. Ya luar biasa juga saya diundang di sini gitu kan. Ya supaya nanti ada bukti bahwa Bu Ita sudah pernah kesini. Pernah kesini gitu. Karena nanti kami tampilkan di YouTube, jadi Bu tinggal sebar-sebar aja tuh. Siapa yang namanya Bu Margarita itu ada YouTube-nya kan gitu. Siap. Saya kira mungkin itu. Terima kasih, satu kehormatan, satu kebanggaan. Terima kasih energinya. Baik, saya tutup saja, kita akhiri podcast KPU Corner pada hari ini bersama Bu Margarita, anggota KPU Divisi Data dan Informasi Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih teman pemilih. Jangan lupa subscribe, like, dan share dengan komentar di akun YouTube KPU Kap Bogor. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi bagi kami semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Better. Lupa Gini ya. Salam Better. Gini.